Oke, halo anak-anak. Kali ini Mister akan menjelaskan kegiatan pembelajaran di rumah, yaitu untuk tema 8. Nah, sebelum itu Mister harapkan kalian di rumah sehat semua, ya jaga kondisi agar selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, di sini Mister akan sampaikan terkait tema 8. Nah, pada tema 8 ini Mister berikan tugas pembelajaran di rumah berupa LKS. Nah, dalam LKS pada pertemuan Mister jelaskan, dan ini beberapa terkait soal yang ada pada LKS yang Mister berikan. Jadi yang pertama adalah terkait dengan bacaan. Nah, di sana pada LKS sudah dijelaskan, carilah bacaan dengan judul kisah Putra Mahkota Amat Mude. Ya, Amat Mude. Jadi nanti jika kalian tidak mengikuti pembelajaran daring secara online lewat aplikasi Zoom, kalian bisa cari buku PR, ya, cari di buku PR. Mister tidak sebutkan halamannya, kalian harus cari di halaman berapakah kisah atau cerita tersebut. Oke. Nah, di sini Mister akan bacakan dari ceritanya biar kalian juga mendengarkan. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang males membaca. Nah, Mister akan bacakan sambil mendengarkan, kalian pahami apa sih isi dalam bacaan tersebut. Karena bacaan di sini akan memberikan jawaban yang akan muncul pada pertanyaan pada LKS. Oke. Jadi judulnya di sini adalah Kisah Putra Mahkota Amat Mude. Jadi Mister bacakan ya. Setelah putra mahkota Amat Mude Kerajaan Alas, Aceh lahir, sang raja mulai sakit-sakitan. Seluruh badannya terasa lemah. Raja merasa bahwa saatnya segera tiba. Seperti janjinya dahulu bahwa ia rela tidak merasakan menjadi bapak asalkan ia dikaruniai anak. Ajalnya segera tiba. Raja pun mengatakan kepada istrinya tentang janji itu. Permaisuri sedih mendengarnya. Ia pun berdoa agar raja diberi panjang usia. Semua tabib istana dipanggilnya untuk menyembuhkan raja. Namun, penyakit raja makin parah. Akhirnya, sang raja pun mangkat. Seluruh warga kerajaan berduka karenanya. Pemerintahan Kerajaan Alas Haru tetap berlangsung. Berhubung putra mahkota Amat Mude masih kecil, diangkatlah pakcik atau paman Amat Mude yang bernama Raja Muda untuk memerintah kerajaan Alas. Kelak jika Pangeran Amat Mude sudah dewasa, tahta diserahkan kepada Pangeran Amat Mude. Namun Raja Muda licik. Ia menggunakan berbagai tipu muslihat agar kedudukannya tidak digantikan oleh Amat Mude. Bahkan ia memerintahkan prajurit-prajuritnya membuang permaisuri dan Pangeran Amat Mude ke tengah hutan. Tentu saja perintah ini menimbulkan pertanyaan di hati para prajurit. Namun, Raja Muda justru mengancam para prajurit jika tidak melaksanakan perintahnya ya. Keesokan harinya, permaisuri dan Pangeran Amat Mude pun dibuang ke hutan oleh para prajurit. Sebetulnya, para prajurit tidak tega meninggalkan permaisuri dan Pangeran Amat Mude. Namun, mereka tidak berani melawan perintah Raja Muda. Mereka pun meninggalkan permaisuri dan Pangeran Amat Mude dengan bekal seadanya. Waktu pun berjalan. Tidak terasa Pangeran Amat Mude sudah berusia 8 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Pada suatu hari, Pangeran Amat Mude menemukan cucuk sanggul ibunya. Diambillah cucuk sanggul itu dan dibuatnya pancing. Keesokan harinya, Pangeran Amat Mude pun memancing ikan di sungai. Dalam waktu sekejap, ia mendapat 5 ekor ikan. Ia pun membawa pulang ikan-ikan itu. Sesampai di rumah, ikan diserahkan kepada ibunya. Karena merasa terlalu banyak, permaisuri pun menjual ikan itu ke sebuah desa. Dalam perjalanan, mereka pun bertemu dengan saudagar kaya dan pemurah. Ia adalah sahabat dari almarhum suaminya. Saudagar itu kaget dengan keadaan permaisuri dan putranya. Maka ia pun mengajak keduanya ke rumahnya dan membeli semua ikannya.
Sungguh beruntung saudagar itu. Ternyata dalam perut ikan yang dibelinya dari permaisuri itu terdapat butiran-butiran emas murni. Saudagar itu pun kemudian menjual emas murni itu. Dari hasil penjualan emas itu, saudagar membangunkan rumah permaisuri dan Pangeran Ahmad Mude. Hari demi hari berlalu, Pangeran Ahmad Mude pun bertambah dewasa. Kehidupan permaisuri dan Pangeran Ahmad Mude semakin membaik. Mereka menjadi kaya raya karena menjual butiran-butiran emas yang didapatkan Pangeran Ahmad Mude dari ikan-ikan yang dipancingnya. Mereka pun menjadi terkenal di seluruh negeri. Berita tentang permaisuri dan putranya pun sampai ke telinga Raja Muda. Maka ia pun memanggil Pangeran Ahmad Mude ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Muda melihat Pangeran Ahmad Mude. Ia merasa bahwa Pangeran Ahmad Mude akan menjadi ancaman bagi dirinya. Dengan akal licinnya, ia memerintahkan Pangeran Ahmad Mude untuk memetik kelapa gading yang tumbuh di sebuah pulau di tengah laut. Pangeran Ahmad Mude pun melaksanakan perintah Raja Muda. Berkat pertolongan ikan besar bernama Silanggeng Raye, Raja Buaya, dan seekor naga besar, ia pun berhasil memetik kelapa gading yang diinginkan Raja Muda. Pada saat Pangeran Ahmad Muda memetik buah kelapa, terdengarlah suara yang menyatakan bahwa orang yang memetik buah kelapa gading akan menjadi suaminya. Setelah memetik kelapa gading, Pangeran Ahmad Muda bertemu dengan putri yang cantik jelita. Namanya Putri Niwer Gading. Pangeran Ahmad Muda pun mengajak Putri Niwer Gading pulang ke rumah. Mereka pun menikah dan dirayakan dengan pesta yang meriah. Setelah usai mengadakan pesta pernikahan, Pangeran Ahmad Muda ditemani ibu dan istrinya menghadap Raja Muda untuk menyerahkan kelapa gading. Maka selamatlah ia dari hukuman mati. Karena kesabaran Pangeran Ahmad Muda, Raja Muda yang sebenarnya adalah pakciknya pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada permaisuri dan Pangeran Ahmad Muda. Ia pun dinobatkan Pangeran Ahmad Muda menjadi raja di negeri Alas. Nah, itu sekian cerita yang Mister sampaikan. Jadi ceritanya di sini sangat menarik ya, kisah dari putra mahkota Ahmad Muda. Jadi dari soal Mister sudah berikan ya. Di sini berdasarkan bacaan cerita, apa tema cerita tersebut. Nah, di sini Mister tidak akan langsung memberikan jawabannya, tetapi Mister berharap kalian pahami dulu ceritanya. Mister akan tunggu sampai sore hari ini tanggal 13 April sampai jam 9 malam. Mister tunggu jawaban dari LKS yang sudah Mister berikan. Jadi jika ada yang sudah selesai silakan kirimkan. Keesokan harinya Mister akan klarifikasi, kita akan bahas secara online ya, yaitu secara daring melalui WA ataupun Zoom aplikasi. Dan kalau misalnya kurang, Mister akan jelaskan di YouTube. Itu. Nah, untuk pertanyaannya sih, yang pertama, apa tema cerita tersebut? Kalau kalian sudah baca dan mendengarkan yang Mister baca dari kisahnya tadi, seharusnya kalian bisa tentukan apa sih tema dalam cerita tersebut. Ya, tema juga berkaitan dengan judulnya. Selanjutnya, siapa saja yang menjadi tokoh dalam cerita? Ya, kalau kalian sudah mendengarkan, tentu ini sangat sederhana ya, mudah kalian pahami. Jadi tokohnya di sini ya Mister kasih clue, ada tokoh yang utama yang muncul ada 4 ya, ada 4. Jadi kalian sebutkan siapa-siapa saja tokohnya. Lanjut, tentukan karakter. Nah, setelah kalian menentukan tokohnya, jadi tentukan karakter. Karakter itulah gimana sih sifat dari tokoh tersebut. Dan yang selanjutnya, latar. Latar artinya tempat. Tempatnya terjadi di mana saja cerita tersebut ya. Mungkin terjadi Mister berikan terjadi di kerajaan, terjadi mungkin di pasar, atau terjadi di sungai. Di mana aja kejadiannya atau latarnya sebutkan. Terus selanjutnya, tentukan amanat dari cerita tersebut. Oke, amanat seperti yang di awal Mister temukan. Setelah kalian temukan tema dan temanya, tentunya kalian harus
tahu amanatnya. Amanatnya adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Oke, ini sudah pernah Mister berikan pada pembelajaran sebelumnya dan pada tema-tema sebelumnya. Jadi soal cerita pada kisah Putra Mahkota Amat Muda ini sebenarnya Mister sudah berikan terkait materi terkait dengan tema, amanat, tokoh, dan penokohannya sudah Mister berikan. Sekarang kalian pahami dan selesaikan pada LKS. Oke, untuk soal yang nomor 2 di sini masih terkait dengan cerita. Jadi pertanyaanlah, permaisuri pun menjual ikan hasil pancingan putranya. Nah, ketika permaisuri menjual pancingan hasil tangkapan pancingan itu, terjadi kegiatan ekonomi seperti apa? Ya, perdagangan kah, barang dan jasa dan sebagaimana. Nanti kalau kalian baca pasti bisa menemukan jawabannya dan jelaskan. Ya, kalau misalnya perdagangan ekonomi misalnya perdagangan, yaitu terjadinya jual beli dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Ini soal nomor 3, memetik buah kelapa. Nah, di sana juga diceritakan ada memetik buah kelapa. Pada memetik buah kelapa dan menjatuhkannya ke tanah, terjadi gaya apa? Dan jelaskan gaya itu yang dimaksud dengan gaya yang pada cerita seperti apa. Ya, lanjut. Nah, nomor 4 ini memang tidak terkait dengan cerita, tapi sudah juga Mister berikan. Sebutkan tempat ibadah pemeluk agama di Indonesia. Jadi di Indonesia kan sudah diakui dahulunya 5, tapi sekarang sudah ada 6. Sebutkan aja tempat ibadah dari ke-6 agama yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ya, sebutkan 5 tarian yang ada di daerah Bali. Jadi karena kita berada di Provinsi Bali, saya harapkan kalian dapat menyebutkan 5 tarian yang ada di daerah Provinsi Bali. Jadi ini dulu pembukaan terkait tema 8 ya, terkait tema 8, dan kita akan memulai daring. Kegiatan daring itu pembelajaran secara online. Mister harapkan kalian bisa menyelesaikan permasalahannya. Nanti untuk kekurangannya Mister akan jelaskan pada video selanjutnya. Oke, tetap semangat dan jaga kondisi, selalu berdoa agar semuanya kembali sehat, semangat, dan dijauhi dari hal-hal yang negatif. Dah.